Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan sebelumnya, nama aku Graciela. Ibu bisa panggil aku Acel. Aku mahasiswa keperawatan S1 di UPI. Tujuan aku di sini itu untuk pengkajian yang pertama. Kemudian nanti akan ada 2 pertemuan lagi gitu. Yang pertemuan kedua itu nanti untuk scoring. Nah, yang ketiganya untuk intervensi. Tapi untuk yang saat ini itu pengkajian. Kegiatannya itu seperti wawancara atau ngobrol santai aja gitu ya. Oke, mungkin mulai langsung aja ya Bu. Ya. Sebelumnya mau tanya dulu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau boleh tahu, nama lengkap Ibu siapa? Ibu Fitriani sih. Fitrianingsih. Iya. Oke, dipanggilnya Fitri. Ibu Fitri ya? Ya. Bisa dijelasin nggak siapa saja anggota keluarga yang tinggal serumah dengan Ibu? Suami, anak-anak. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, berapa usia Ibu, suami Ibu, dan anak Ibu? Usia ibu 40. 40. Ya. Kalau anak yang pertama 13 tahun. Ya. Kalau yang kedua 6 tahun. Oh, Nah, ya. Kalau suami Ibu? Sekitar 4-3an umurnya. Ya. Berarti serumah berempat ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu, pendidikan terakhir Ibu dan juga tiap anggota keluarga Ibu apa aja? Kalau ibu SMA, suami juga sama SMA. Kalau anak SMP sama SD. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, keluarga Ibu ini berasal dari suku apa? Apakah Sunda. Sunda berarti ya? Suami juga berasal dari Sama. Sunda? Sama. Oke. Terus kalau misalkan sehari-hari di rumah masih ada nerapin apa ya, kayak budaya gitu nggak Sunda? Enggak sih. Nah, tapi kalau misalkan bahasa sehari-hari Pakai bahasa Sunda. apa ya, bahasa Sunda Iya. gitu ya? Bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga sehari-harinya? Kalau kondisi ekonominya ya gitu dan gimana ya, bisa dibilang cukup lah ya. Kalau biasanya di sehari-hari kalau mau kayak liburan atau rekreasi itu biasanya apa yang dilakukan Ibu sama keluarga? Oh, main gitu Ya, misalkan main jalan-jalan paling deh, ngajak anak main gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya Ibu dan keluarga apakah ada riwayat penyakit di keluarga Ibu? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Kalau yang dirasa saat ini apakah ada yang sakit atau gimana? Enggak sih, cuma suka pegal-pegal gitu. Pegal aja. Kalau bapak sama anak-anak? Enggak, alhamdulillah. Enggak, ya. Sehat. Tapi punya riwayat penyakit sebelumnya gitu? Pernah sakit? Enggak sih, belum. Enggak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti riwayat kesehatan keluarga Mas sebelumnya nggak ada penyakit ya? Ya. Sekarang mau tanya keadaan lingkungan di sekitar rumah. Ya. Nah, yang pertama bisa jelasin nggak kondisi rumah Ibu secara umumnya gitu, kayak pencahayaannya, ventilasi, atau jumlah kamar, kebersihannya? Ya, ventilasinya sih ada gitu, dibikin ventilasi. Kamarnya sih ada 2 kamar. Ya. Pencahayaannya tapi bagus. Ya. Kalau kondisi lingkungan sekitar rumah dan hubungan keluarga Ibu dengan tetangga gimana? Maksudnya kondisinya dekatan gitu? Iya, berdekatan. Tapi hubungan sama tetangganya apa? Baik atau gimana? Baik ya. Apakah keluarga Ibu itu pernah berpindah tempat tinggal dalam beberapa tahun terakhir? Enggak sih, belum. Ya, berarti dari awal memang di tinggalnya situ di situ ya? Apakah Ibu dan keluarga itu mengikuti kegiatan masyarakat tertentu di rumah? Paling aerobik gitu nih. Oh iya, bisa. Ya, Senam gitu. Ya, senam tiap minggu ada. Oh, ada tiap minggu. Ya. Kayak misalkan PKK gitu? Oh, enggak ikutan ya. Misalkan ada masalah gitu, siapa saja yang menjadi pendukung keluarga gitu saat harus menghadapi masalah? Paling suami. Ya. Selanjutnya mau tanya, bagaimana sih pola komunikasi dalam keluarga Ibu gitu? Apakah terbuka atau tertutup? Ini alhamdulillah terbuka nih. Terbuka. Berarti kalau misalnya ada sharing terus ya. Terus siapa biasanya yang paling berperan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga Ibu?
Suami. Suami. Iya. Oke. Kemudian bagaimana pembagian peran antar anggota keluarga ibu sehari-hari itu? Maksudnya pembagian peran itu apakah ibu menjadi ibu rumah tangga aja atau ibu bekerja juga atau gimana? Ibu bekerja juga. Ibu bekerja juga. Ya. Suami juga berarti Suami juga bekerja. Ya. Apakah keluarga ibu menerapkan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Ya. Contohnya mungkin seperti apa bisa disebutkan? Kayak menjalankan sholat Ya. 5 waktu, yang ngaji anak yang kecil, ya suka ke masjid gitu. Oh, ke masjid. Iya, suka ngaji. Selanjutnya mau tanya, bagaimana keluarga ibu itu saling menunjukkan kasih sayangnya atau misalkan saling mendukung dengan cara bagaimana? Dengan cara ngasih tahu gitu nih. Cara ibu menunjukkan kasih sayang ibu misalkan ke suami atau ke anak-anak gitu. Caranya ya paling menunjukkan gitu kasih sayang dengan cara apa ya gitu nih, gimana ya, kayak ngomong apa gitu atau suka ngasih apa sesuatu ke anak. ya paling suka ngasih gitu. Ya. Kalau yang ngasih apa barang atau gitu, kalau menunjukkan kita sayang, kalau di hari ulang tahunnya ngasih kue gitu. Selanjutnya, bagaimana cara keluarga ibu itu mengajarkan perilaku atau kebiasaan sosial ke anak? Misalkan kayak sehari-harinya itu di masyarakat gitu, ibu mengajarkan anak tuh harus bagaimana gitu ke tetangga atau ke harus orang tua. ramah gitu nih, harus bersosialisasi lah. Bersosialisasi ya. Selanjutnya mau tanya soal perawatan kesehatan di rumah gitu. Yang pertama, untuk pola tidur, biasanya ibu sehari itu tidurnya berapa jam? Dari pagi gitu? Iya. Malam? Dalam sehari, misalkan ada tidur siang juga? 9 jam. 9 jam. Iya. Berarti suka tidur siang juga? Iya. Oh iya. Kalau tapi ada pernah gangguan tidur nggak? Misalkan nggak bisa tidur malam? Enggak sih Neng, tidur mah suka langsung dari jam, kalau udah sholat isya nih kan capek ya, anak udah tidur ikut tidur, paling suka lilir gitu jam berapa tidur lagi gitu. Ya paling lihat TV sebentar bawa lagi. Untuk pola makannya, biasanya ibu nih dan keluarga berapa kali makan dalam sehari? 3 kali ya. Ya. Terus biasanya menunya itu seperti apa? Ya paling tahu tempe, ayam, sayuran, telur gitu. Iya. Untuk maaf, untuk BAB atau BAK itu biasanya ada keluhan nggak? Enggak sih, alhamdulillah lancar terus ya. Alhamdulillah. Untuk pola aktivitas, apakah apa aktivitas fisik sehari-hari anggota keluarga ibu dan ibu juga? Iya, kerja kalau ibu mah. Tapi kayak suka olahraga suka gitu? Senam nih 1 minggu sekali. Itu di yang masyarakat? Iya, di yang masyarakat. Terus aku mau nanya lagi, bagaimana keluarga ibu itu mengenali masalah kesehatan? Kayak misalkan ada yang sakit itu gimana responnya? Responnya langsung suka diajak ke rumah sakit, langsung di ini gitu, dikasih tahu ini gimana, kita bawa ke rumah sakit. Bagaimana proses keluarga ibu dalam membuat keputusan terkait kesehatan gitu? Berarti misalkan ada yang sakit gitu, ibu dan keluarga tuh membuat keputusannya gimana? Apakah udah langsung aja ke rumah sakit atau minum obat dulu aja istirahatnya? Pertama minum obat dulu, terus kalau misalnya ada perubahan langsung dibawa ke IGD. Biasanya kalau ada yang sakit gitu, siapa yang merawat anggota keluarga yang sakit itu? Kalau di keluarga ibu gitu, ya paling ibu. Kalau ini mah ibu ya. Kalau misalkan ibu yang sakit berarti suami ya. Bagaimana keluarga ibu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah? Menjaga dari kebersihan, dari ya kayak menjaga kebersihan di rumah gitu, dari debu-debu gitu, bersih gitu. Bagaimana keluarga ibu memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat? Apakah di dekat rumah ibu itu ada fasilitas yang terdekatnya? Paling puskesmas ini ada khusus yang ledang gitu. Iya. Ya mau tanya, apakah keluarga ibu masih merencanakan keturunan? Udah nih. Kalau mau udah aja cukup 2 anak.
Oke, berarti apakah menggunakan metode keluarga berencana gitu? Iya. Iya. Mm. Oke. Untuk selanjutnya mau tanya tentang ekonominya. Kalau boleh tahu, apa sumber pendapatan utama di keluarga ibu? Uang itu apa? Iya. Iya, uang. Berarti apakah dari pekerjaannya itu apa? Ini OB gitu, Neng. Iya. Iya. Kalau ibu berarti OB. Ya, kalau suami security. Oh, security. Iya. Terus mau nanya juga, bagaimana ibu dan keluarga itu mengatur pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari? Mengatur paling ya diirit, Neng. Irit. Iya, soalnya kan banyak pengeluaran yang itu kan sekolah anaknya dua-duanya. Ada prioritasnya dulu buat Iya, buat sekolah dulu, buat belanja, buat bekal anak. ya. Kemudian selanjutnya mau tanya, apakah ada masalah atau stres gitu yang sedang dihadapi ibu dan keluarga saat ini? Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Kemudian bagaimana keluarga biasanya merespon atau mengatasi misalkan lagi ada masalah gitu, gimana? Mengatasinya diselesaikan masalahnya. Mungkin gitu diobrolin bersama ya. Biasanya kalau misalkan ibu lagi merasa capek atau stres gitu, ibu ngapain? Gimana cara biar ibu nggak stres hiburan lagi? Paling Hiburan. Contohnya iya. Ibu ngapain? Apa ya? Paling ibu mah kalau ini kayak dipakai aerobik gitu nih, senam itu menghilangkan stres juga ya. Sambil hiburan katanya. Itu paling nih jalan-jalan gitu sama keluarga gitu ya. Berarti strategi itu, kegiatan itu berarti paling membantu ibu kalau misalkan ada stres ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa harapan keluarga ibu terkait kondisi kesehatan saat ini? Ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya, amin. Dijauhkan dari penyakit gitu, pada sehat-sehat aja semuanya, amin. Kemudian apa harapan keluarga ibu terhadap pelayanan dari petugas misalkan di puskesmas gitu? Mau yang terbaik nih. Apa sih lebih inilah konsisten gitu, minta yang terbaik aja. Oke, mungkin pertanyaannya udah selesai Ibu untuk wawancaranya. Selanjutnya itu aku mau pemeriksaan fisik aja sebentar. Tensi. Ya. Ibu tidak suka darah tinggi. Oh iya. Cing cobain berapa? Suka hipertensi? Biasanya berapa? Kalau kemarin 140. Terakhir itu 140. Sekarang mau ditensi suka deg-degan ya? Kalau deg-degan tuh malah bisa ngefek juga. Oh iya ya. Harus tenang aja. Relax. Berapa nih? 130. Oh iya. Kurangnya 90. Oh, segitu mah nggak terlalu ya. Kalau kemarin aduh. Tapi Ibu kontrol ke puskesmas gitu nggak rutin? Enggak. Cuman minum itu ya, amlodipin. Oh iya. Suka minum itu. Itu tahu dari mana harus minum amlodipin? Apa periksa ke dokter? Dulunya kan periksa ke dokter. Tapi nggak kontrol. Minum itu aja weh. Tapi jadi suka kayak pusing aku. Enggak sih, sekarang enggak. Kadang kalau lagi pusing, kalau enggak. Tapi selain darah tinggi, ada keluhan lain nggak? Enggak. Kayak kaki kalau sama tangan itu susah geraknya nggak? Enggak sih. Enggak ya. Alhamdulillah masih lancar-lancar. Ya, lancar-lancar aja nih. Punya ini nggak Bu? Kayak asam urat atau? Oh enggak sih. Enggak pernah kaku-kaku. Enggak pernah. Alhamdulillah. Paling udah sih Bu, karena pemeriksaan fisiknya juga udah. Ya. Aku mau ngucapin terima kasih. Sama-sama ya, Neng. Maaf ya tadi jawabnya bisa agak kaku. Enggak apa-apa Ibu, santai aja. Ya. Nah, untuk selanjutnya tuh nanti bakal ada 2 pertemuan lagi. Oh iya. Bisa nggak kalau misalkan mungkin di hari Kamis atau Jumat? Nggak apa-apa. Ya. Nanti setelah jam seginian aja ya berarti ya. Itu sama gini. Nah, untuk yang pertemuan kedua tuh nanti scoring itu jadi aku kan nanti setelah pengkajian ini bakal menentukan diagnosa keperawatannya gitu. Nah setelah itu kalau misalkan ternyata ada lebih dari 1 diagnosanya akan ada scoring gitu. Scoring itu baru Ibu scoring itu untuk menentukan
memprioritaskan diagnosa gitu. Hmm. Jadi mana dulu yang harus dikasih intervensi dari diagnosa itu. Oh iya. Nanti itu soalnya harus sama ibu. Tapi kalau misalkan ternyata pas udah aku kaji itu cuma satu diagnosa, berarti nggak perlu sekali langsung ke intervensi. Oh iya. Iya. Berarti di hari Kamis atau Jumat sama Bu. Gak apa-apa. Terima kasih banyak Ya, sama-sama.